klenik, ini budaya bukan Islam. Ritual-ritual kayak gitu itu kan semacam bahwa kita ada adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai ritual kendi Nusantara. Ya, baru-baru ini Presiden Jokowi memerintahkan para gubernur untuk mengumpulkan tanah dan air dari seluruh Indonesia untuk dikumpulkan dan dimasukkan dalam satu kendi untuk dicampurkan sebagai simbol dari persatuan, simbol dari kekuatan Indonesia. Nah, ya ada yang menyatakan ini sebagai klenik gitu ya. Ada yang menyatakan juga bahwa ya kenapa misalkan bukan budaya setempat yang menjadi ritualnya gitu, tapi malah dikumpulkan dari seluruh Indonesia. Nah, kita akan bahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin di Kalimantan kan ada ritual kendi Nusantara ya. Ya, Ustadz sendiri melihat ini gimana? Iya, itu bagian dari klenik nggak sih atau gimana? saya kira inilah ya, kita melihat dalam perspektif yang positif ya, karena ini memulai IKN ya, ibu kota negara yang baru yang disebut juga Nusantara ya, maka kemudian wajar ketika Presiden kemudian mengundang 34 gubernur dari seluruh Nusantara, bahkan kemudian menunjukkan kenusantaraannya itu semua harus pakai baju daerah masing-masing. Dan yang lebih menarik yang ditanyakan Mas Rifki tadi, masing-masing gubernur disuruh membawa air dan tanah dari masing-masing kemudian wilayahnya, daerahnya untuk disatukan di satu kendi, namanya kendi Nusantara. Itulah sesungguhnya NKRI, itulah sesungguhnya. Kalau kemudian cuma di Kalimantan Timur, di Penajam, justru situlah ini kok jadi daerah sentris gitu. Justru ini Nusantara. Nah, Nusantara itu gabungan dari 34 provinsi itu. Tetapi kan kemudian orang melihatnya, oh ini klenik, ini budaya bukan Islam dan sebagainya. Ingat banyak sekali nasihat-nasihat dari Rasulullah, bahkan doa kita kalau masuk ke daerah baru itu kan juga begitu doanya, ya Allah, aku mohon kebaikan daerah ini dan kemudian kebaikan dari semua yang ada yang menghuni di daerah ini, dan saya mohon perlindungan dari daerah ini dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kita disuruh untuk bersujud pertama kali sholat 2 rakaat di tanah yang baru. Artinya apa? Diapresiasi betul sama Islam. Semua bumi Allah, semua bumi itu bumi Allah. Sehingga kayak semacam ritual-ritual kayak gitu itu kan semacam bahwa kita ada adab lah memasuki daerah baru, kita jadikan ibu kota, nanti pusat pemerintahan. Kalau kemudian dikuatkan dengan seluruh unsur tanah dan kemudian air itu kan luar biasa. Kenapa juga dalam Islam ada tempat-tempat yang mustajabah? Padahal kan semuanya tempat-tempat Allah. Kenapa ada multazam? Kenapa ada raudhah yang kita juga nanti itu akhirnya kan juga begitu. Akhirnya kok menyembahnya nggak tempat. Kenapa Ka'bah itu dikelilingi seluruh menjadi kiblat kita? Kan bukan itu poinnya. Artinya apa? Ternyata di dalam Islam itu ada tempat-tempat istimewa, ada waktu-waktu istimewa gitu. Kenapa ada makom Ibrahim? Kenapa dinaskan di seluruh sholat 2 rakaat itu luar biasa nilainya? Kenapa kalau doa di multazam itu kemudian tidak tertolak? Kenapa kemudian waktu sepertiga malam? Padahal kan semua waktu adalah istimewa sesungguhnya. Jadi tidak ada masalah sesungguhnya. Justru Islam itu sangat menghargai tradisi-tradisi yang ada sebelumnya yang tidak gitu bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Ya, sebenarnya kan kalau sebuah wilayah menjadi ibu kota, ya, itu mau nggak mau budaya kosmopolitanisme itu pasti, ya dia harus inherent dalamnya gitu. Tidak ya, bisa menutup diri kan? Tidak menutup diri. Jawab bahwa budaya-budaya itu masuk semuanya di situ dan menjadi menjadi kosmopolitan gitu ya. Jadi Jakarta kan menjadi miniatur NKRI. Ya. Nah, nanti Penajam di sana di Kalimantan Timur itu akan jadi seperti itu. Maka Presiden kemudian mengawali pembangunan IKN itu, ibu kota negara yang disebut Nusantara itu jelas direpresentasi dengan seluruh tanah dan air dari kumpulan seluruh Nusantara. Justru itu yang benar gitu ya. Bahwa kemudian di situ nanti ada tradisi-tradisinya kan pasti juga, karena Jokowi saya tahu persis gitu ya, karena beragama Islam pasti kan juga ada ritual-ritual agama dan sebagainya. Intinya apa ya, jangan selalu dihadapkan antara
agama dan budaya gitu. Karena Islam al-adah muhakkamah itu dulu deh, bahwa adat budaya setempat itu bahkan dijadikan hukum kalau memang relevan dengan nilai-nilai keislaman. Ya, ada kan juga misalkan ya cerita-cerita gitu tentang air, tentang tanah gitu, bahwa kita misalkan kalau suatu negeri membawa tanah dari kampung ke wilayah baru gitu, kita membawa air dan tanah dari wilayah kita gitu. Tradisi Arab itu tradisi kayak gitu, Mas. Kalau mereka melakukan perjalanan syita'i wassaif itu, mereka bawa pasir dari tanah setempat gitu ya, untuk rasa rindu, untuk apa gitu. Bahkan Rasulullah tuh kan mencintai betul Arab ya, dan Rasulullah sempat menangis seandainya gitu ya, saya masih bisa terus di negeri Arab, saya tidak akan pernah meninggalkan kota kelahiranku, tapi satu kondisi yang tidak memungkinkan saya untuk dakwah, saya meninggalkan Mekah. Maka ketika Rasulullah fatku Mekah, kembali lagi ke Arab itu seperti kita mudik lah, itu betul-betul artinya apa? Bahwa tanah kelahiran itu penting gitu, bahwa kemudian itu representasi sesungguhnya simbol dari ilahi rojiun itu kan secara filosofi yang dalam. Kenapa kemudian orang mudik dengan segala macam effort dan kemacetannya? Karena apa? Sesungguhnya ada sesuatu fitrah di dalam diri kita yang pengen kembali ke asal, cuman kadang-kadang baru representasi itu asal kelahiran, padahal itu asal ke Sang Maha, asal gitu, paraning Tumati itu gitu, kalau itu secara filosofis. Ya begitu juga kan dengan air ya, misalkan ada air yang katakanlah sakral ya, kayak model air Zam-Zam segala macam. Kenapa nggak dilihat itu sih gitu ya? Kenapa disendang ini, disendang itu gitu? Boleh jadi di situ tempat orang kemudian tirakat, riyadhah gitu. Begitu, oh ternyata di dalam Islam air Zam-Zam yang dikonfirmasi gitu, air yang bukan biasa-biasa aja. Ternyata apa ya, bagaimana mungkin tidak luar biasa? Doa-doa seluruh umat Islam yang ratusan jutaan itu kemudian terus mengalir di situ. Dan itu kan kalau kita mau ambil ibrah ya, dimanapun tempat yang kemudian di sana banyak zikir, banyak di hal-hal kebaikan di dalamnya. Bahkan kan Rasulullah mengatakan, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya apa? Rumah yang megah dengan interior mewah itu seperti kuburan kalau secara spiritual tidak dihidupi atau tidak diuri-uri dengan zikir, dengan sholat, dengan amal-amal sholat yang lain gitu, dengan bacaan Quran. Artinya apa? Banyak ajaran-ajaran agama yang konfirmasi itu sebenarnya tidak ada masalah, bahkan disuruh secara implisit oleh agama kita. Oke, ada closing statement Ustaz tentang apa ibu kota baru ini nanti? Harapan Ustaz terhadap saya kira bahwa ini sudah diputuskan, sudah menjadi undang-undang. Saya kira sebagai warga bangsa, saya kira bagaimana kita mensupport, bagaimana kemudian niat baik memindahkan ibu kota ini, agar kemudian kendala-kendala kemacetan, kemudian tenggelamnya Jakarta, tetapi yang paling penting ayo kita kawal. Ini sesuatu yang memang asal niatnya adalah untuk apa? Untuk memberikan apa ya, dengan dikumpulkan di satu tempat yang baru, koordinasinya lebih bagus, kemudian ada hal-hal yang intinya kemaslahatan umat didahulukan, ayo disupport. Jangan kemudian yang satu membangun, yang satu menghancurkan, yang satu mensupport, yang satu gandoli. Kalau ini ya saya kira kemudian bahwa ada kritik, ayo, tetapi kritiknya yang rasional, kritiknya yang konstruktif gitu ya, sehingga kita kawal lah pemimpin kita. Kalau tidak benar kita ingatkan, tetapi ingat ya dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara hikmah. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, semoga kita bisa menarik pelajaran dari ritual Kendi Nusantara ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, semoga ibu kota yang baru menjadi lebih baik untuk Indonesia ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.